Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Filandi dari kelas TRPL 4A dengan NIM H1916000470. Di sini terdapat satu sistem, yaitu sistem informasi pengenalan siswa baru dengan 3 entitas. Yaitu entitas pertama yaitu calon siswa. Calon siswa dapat memberikan datanya tersebut ke sistem informasi pengenalan siswa baru. Begitu juga bank memberikan data calon mahasiswanya kepada sistem informasi pengenalan siswa baru. Terus sistem informasi pengenalan siswa baru ini memberikan formulir kepada calon siswa, begitu pula ke bank memberikan formulir kepada bank. Oke, setelah itu semua terpenuhi, sistem informasi pengenalan siswa baru ini mengirimkan suatu laporan pendaftaran, laporan data siswa, laporan pembayaran kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah itu menyimpan data-data tersebut di dalam suatu foldernya. Oke, yang kedua itu terdapat data flow diagram level 1. Terdapat 4 proses, yaitu proses pendaftaran, tes seleksi, dan pembayaran serta pembuatan laporan. Di proses pembayaran tersebut terdapat entitas calon siswa. Entitas calon siswa ini memberikan data siswa tersebut ke pendaftaran, karena pendaftaran mengirimkan formulir kepada calon siswa. Begitu juga sistem pendaftaran ini mengirimkan formulir kepada bank, lalu bank mengirimkan data siswa tersebut ke dalam sistem pendaftaran. Oke, di dalam sistem pendaftaran tersebut lalu memberikan sebuah data mahasiswa ke file data siswa, karena disimpan setelah melakukan sebuah pendaftaran. Terus sistemnya itu tersebut disimpan di dalam satu folder, yaitu file data siswa. Oke, pendaftaran tersebut mengirimkan data siswa ke tes seleksi. Tes seleksi ini mengirimkan nilai hasil tes tersebut kepada calon siswa. Lalu tes seleksi ini juga dapat mengirimkan data nilai tes ke file hasil tes. Maaf, saya lupa nulis di situ, seharusnya itu file hasil tes. Oke. Terus calon mahasiswa itu setelah mendapatkan nilai hasil tes, terus calon mahasiswa mengirimkan lagi formulir ke tes seleksi. Oke. Ke proses yang selanjutnya itu proses yang ketiga, yaitu proses pembayaran. Proses pembayaran ini pembayaran memberikan sebuah kwitansi kepada calon mahasiswa. Terus calon mahasiswa ini harus memenuhi administrasi yang diberikan di dalam kwitansi tersebut harus terpenuhi. Terus calon mahasiswa itu harus mengirimkan formulir atau laporan pembayaran ke sistem pembayaran. Terus sistem pembayaran ini langsung memberikan laporan pembayaran ke bagian administrasi, terus data pembayarannya kembali lagi ke sistem pembayaran. Oke, sistem pembayaran ini menuju ke pembuatan laporan. Sistem pembayaran membuat laporan seperti yang ke data pembayaran, yaitu file pembayaran. Lalu file pembayaran itu bisa juga langsung ke kepala sekolah. Kepala sekolah itu mengirim 3 data, yaitu laporan data pendaftaran, laporan data siswa, dan laporan data pembayaran. Oke, yang ketiga yaitu data flow diagram level 2 atau proses pendaftaran. Terdapat 4 proses, yaitu 4 sistem, yaitu registrasi pendaftaran, tes, dan seleksi. Di registrasi pendaftaran terdapat estimasi, yaitu berupa formulir. Formulir tersebut disalurkan ke bank lalu menyalurkan data siswa tersebut ke pendaftaran. Terus pendaftaran bisa menyalurkan ke formulir ke calon mahasiswa, terus calon mahasiswa menyalurkan datanya ke data pendaftaran. Lalu data pendaftaran tersebut lari lagi ke data mahasiswa ke atas, seperti registrasi pendaftaran. Pendaftaran tersebut bisa disalurkan melalui atau mengirimkan file data siswa tersebut apabila sudah melakukan registrasi pembayaran, lalu disimpan di dalam folder file data siswa. Oke, yang kedua itu yang B, data flow diagram level 2, yaitu proses tes seleksi. Oke, di tes seleksi ini terdapat 2 proses dan 2 estimasi. Oke, yang dites ini
mengirimkan nilai ke seleksi. Nah, lalu seleksi ini bisa mengirimkan ke calon mahasiswa berupa formulir. Apabila formulir tersebut, calon mahasiswa ini harus mengirimkan formulir ke tes, lalu tesnya tersebut dijalankan, mengeluarkan hasil yaitu nilai seleksi. Nilai seleksi tersebut dapat disalurkan melalui file hasil tes apabila calon mahasiswa sudah mengeluarkan hasil tes tersebut. Apabila sudah diberi formulir lalu ikuti seleksi tersebut, maka file-file mahasiswa itu akan disimpan di dalam file hasil tes. Oke, yang terakhir yaitu data flow diagram level 2 atau proses pembayaran. Di proses pembayaran ini terdapat sistem pembayaran serta estimasi calon siswa dan bagian administrasi. Di proses pembayaran ini calon siswa harus mengirimkan formulir. Formulir tersebut diberikan kwitansi kepada calon mahasiswa. Setelah itu, calon mahasiswa harus melaporkan laporan pembayaran tersebut ke sistem pembayaran. Lalu sistem pembayaran ini akan melaporkan laporan pembayaran ke bagian administrasi. Lalu bagian administrasi akan menyalurkan datanya yaitu data pembayaran ke sistem pembayaran tersebut. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.